Hello, Pimples! Welcome back to this English grammar class. In this fourth meeting, we're gonna talk about adjective. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kelas kata noun dan pronoun. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kelas kata yang lainnya, yaitu adjective. Well, what is adjective? Adjective adalah kata sifat untuk menerangkan noun atau pronoun. Dengan kata lain, adjective memberikan informasi secara spesifik tentang karakteristik dari noun. Di dalam kalimat, adjective menempati posisi tertentu, yaitu before noun, after to be, after linking verb, dan after object or complement. Untuk lebih jelasnya, let's see the examples. Contoh adjektif yang terletak before noun bisa kita lihat dalam 3 contoh kalimat ini. They have a beautiful garden on rooftop. We watched a very exciting film yesterday. America is a developed country. Ketiga contoh kalimat ini menunjukkan posisi adjektif sebelum noun. Beautiful menjelaskan sifat dari garden, artinya taman yang indah. Begitupun exciting dan developed yang menerangkan kata benda yang terletak setelah adjektif tersebut. Adjectives juga bisa diletakkan setelah noun. Adjektif yang berada setelah noun biasanya menunjukkan ukuran seperti seberapa tinggi, seberapa tua, atau seberapa dalam. Contohnya, he's about 6 feet tall. Her baby is 8 months old. The lake is 6 feet deep. Tall, old, dan deep yang merupakan adjektif berada setelah kata benda feet dan months. Selanjutnya, adjektif juga bisa ditempatkan setelah to be. Biasanya, adjektif yang terletak setelah to be menerangkan noun atau pronoun yang bertindak sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, I like orange juice because it is sour. I love children because they are funny. It was shocking to see the earthquake. Sour menjelaskan pronoun it yang merujuk pada orange juice. Funny dalam kalimat kedua menerangkan pronoun they yang merujuk pada children. Dan shocking menjelaskan sifat dari keadaan yang ditandai oleh pronoun sebelumnya yaitu it. Adjektif juga bisa diletakkan setelah linking verb. Pada umumnya, verb diikuti oleh noun atau noun phrase. Tapi, ada beberapa verb tertentu yang bisa diikuti oleh adjektif, yaitu linking verb. Linking verb ini bisa berhubungan dengan panca indera seperti look, sound, smell, feel, taste, atau berhubungan dengan keadaan seperti appear, seem, become, grow, turn, and so on. Penggunaannya bisa kita lihat dalam kalimat berikut ini. You look upset. What's going on? The singer's voice sounds terrible. I feel disappointed as I got low score. Selain itu, posisi adjektif yaitu setelah objek atau complement. Contohnya, it is the only solution possible. Sebenarnya, kalimat ini berbentuk it is the only solution which is possible. Tapi untuk membuat kalimatnya menjadi lebih efektif, which is bisa dihilangkan tanpa mengubah makna, sehingga bentuknya menjadi it is the only solution possible, di mana adjektifnya langsung mengikuti complement atau objek. Ini disebut dengan reduced relative clause. Kalau Pimples masih bingung, kita akan membahas lebih lanjut mengenai reduced relative clause di pertemuan ke-9. Oke, Pimples, adjectives menjelaskan kualitas dan ciri dari noun. Dalam hal ini, ada beberapa kategori yang dapat dijelaskan oleh adjectives, yaitu appearance atau penampilan, personality atau kepribadian, feeling atau perasaan, shape atau bentuk, color atau warna, dan size atau ukuran. Contoh adjective appearance yaitu elegant, fancy, old-fashioned. Contoh adjektif yang menerangkan personality yaitu generous, friendly, easygoing, dan seterusnya. Pimple bisa lihat adjectives lainnya pada kategorinya masing-masing. Selain itu,
Kategori lainnya juga meliputi time atau age, condition, material atau jenis bahan, taste atau rasa, quantity atau jumlah, dan origin atau asal. Seperti halnya noun, adjektif umumnya memiliki bentuk tertentu, yang ketika kita perhatikan bentuknya, kita bisa tahu bahwa kata tersebut merupakan adjektif. Biasanya, adjektif diakhiri dengan suffix seperti full pada kata beautiful, harmful, successful. Akhiran less pada kata endless, careless, doubtless. Akhiran ish pada kata foolish, stylish, childish. Dan Pimple bisa melihat adjective forms beserta contoh-contoh lainnya berikut ini. Well, selain bentuk-bentuk tersebut, adjektif juga memiliki bentuk yang berakhiran dengan ed dan ing. Jenis adjektif ini merupakan kata bentukan dari verb yang disebut participle form. Terkadang kedua bentuk ini digunakan tidak sesuai pada tempatnya. Ketika kita ingin mengatakan saya bosan, terkadang kita mengatakan I am boring. Padahal kalimat yang tepat adalah I am bored. Jika kita mengatakan I am bored, artinya saya bosan. Yang bosan adalah saya yang merasa bosan. Sedangkan ketika kita mengatakan she is boring atau she is a boring teacher, artinya kita merujuk pada dia perempuan dengan sifatnya yang membosankan. She is a boring teacher artinya dia adalah guru yang membosankan. Kita bisa melihat contoh lainnya seperti pada kata interested dan interesting. She is interested in cooking, artinya dia senang atau suka memasak. Sedangkan interesting artinya menyenangkan. The book is interesting. Contoh lainnya bisa Pimples lihat pada kata amazed dan amazing, dan juga shocked dan shocking. Nah, setelah melihat contohnya, kita bisa menyimpulkan bahwa adjectives dengan akhiran ed digunakan untuk menjelaskan emotion, feeling, atau perasaan. Adjectives ini digunakan untuk people dan animal yang memiliki dan merasakan emotion dan feeling tersebut. Adjectives ini tidak bisa digunakan untuk benda, tempat, atau hal lainnya yang tidak memiliki feelings seperti book, movie, atau TV shows. Sedangkan adjectives dengan akhiran ing digunakan untuk menjelaskan karakteristik seseorang, tempat, keadaan, situasi, dan jenis noun lainnya. Adjektif juga bisa berbentuk negatif. Adjectives ini diawali dengan prefix seperti an, in, ir, il, atau im. Prefix ini pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu not atau tidak. Contohnya, unfair artinya tidak adil, incomplete artinya tidak lengkap, and so on. Selanjutnya, kita akan membahas adjective word order atau urutan kata sifat. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, ada banyak hal yang bisa dijelaskan dengan kata sifat, seperti size, age, origin, dan sebagainya. Tapi Pimples, bagaimana jika satu hal, contohnya house, memiliki beberapa adjektif seperti big dan wooden? Apakah a big wooden house atau a wooden big house? Ya, a big wooden house. Jadi Pimples, jika ada lebih dari satu adjectives, maka kita menempatkannya sesuai dengan urutan OSASCOMP, dimulai dari opinion, kemudian size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Nah, jadi frasa yang tepat adalah a big wooden house, karena size ada di urutan kedua dan material ada di urutan ketujuh. Kita lihat contoh lainnya. Nounnya adalah woman dan adjektifnya adalah young, beautiful, Indonesian. Jika mengikuti urutan yang benar, frasa apakah yang tepat? Ya, a beautiful young Indonesian woman. Opinion dulu, kemudian age, dan origin.
Dan contoh yang lainnya adalah an expensive, small, ancient brown cardboard. Oke, Pimples, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perbandingan. Misalnya, membandingkan yang mana lebih enak antara Indomie dan mie sedap, atau cantikan mana Luna Maya atau Syahrini. Then, how to say it in English? Well, jika kita membandingkan dua hal, maka namanya comparative. Dan untuk menyatakan paling, seperti paling cantik, paling kaya, dan sebagainya, maka namanya superlative. Untuk comparative, adjektifnya ditambahkan kata more, sedangkan untuk superlative, adjektifnya ditambahkan most. Let's see the examples. Maya is more beautiful than Rini. Artinya, Maya lebih cantik dari Rini. Ada dua yang dibandingkan, yaitu Maya dan Rini. Sedangkan untuk superlative, contohnya, Maya is the most beautiful student in this class. Artinya, Maya adalah siswi yang paling cantik di kelas ini. Oh iya, Pimples. Selain membandingkan dua hal, comparative juga digunakan untuk membandingkan satu hal dalam waktu yang berbeda, misalnya dulu dan sekarang. Like in the sentence, this watch is more expensive than before. Jam ini lebih mahal dari sebelumnya. Oke, Pimples, we need to know that jika adjektifnya terdiri dari satu atau dua suku kata saja, maka tidak perlu ditambahkan kata more atau most, tapi cukup ditambahkan akhiran r atau er untuk comparative dan akhiran st atau est untuk superlative. Contohnya, tall menjadi taller dalam bentuk comparative dan tallest dalam bentuk superlative. Contoh lainnya bisa dilihat pada kata young, healthy, dan busy. Tapi Pimples, be careful. Kata-kata berikut ini juga terdiri dari dua suku kata tetapi tidak ditambahkan er atau est, melainkan ditambah more atau most. Why? Karena bunyi adjektif ini berakhiran dengan konsonan. Ada pengecualian untuk beberapa kata yang termasuk irregular adjective. Karena bentuknya yang irregular, adjectives tersebut tidak ditambahkan more atau er maupun est. Contohnya adjective good, yang artinya baik. Bentuk comparatifnya ialah better, lebih baik, dan bentuk superlatifnya ialah best, yang terbaik. Sama halnya dengan kata far, yang artinya jauh. Bentuk komparatifnya yaitu farther dan bentuk superlatifnya farthest. Adjective bad yang artinya buruk, bentuk komparatifnya ialah worse atau lebih buruk dan bentuk superlatifnya ialah worst atau paling buruk. Dan adjective little yang artinya sedikit memiliki bentuk komparatif yaitu less atau lebih sedikit dan bentuk superlatifnya ialah least atau paling sedikit. Oke, Pimples, sebagai latihan, kalian bisa memperhatikan teks berikut ini. Cari semua kata sifat atau adjectives yang terdapat dalam teks tersebut. Well, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, Pimples!